Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gading Night Carnival merupakan pelopor penyelenggara Jangan melewatkan juga penampilan Malik and the Essential di Dock 88 La Piazza setelah acara Gading Night Carnival selesai 2014. Dapat dilihat di Facebook fanpage Jakarta Fashion Food Festival, Twitter @jfff_info atau website www.jfff.info. Kami ulangi, Carnival 2014. Ayo langsung mulai kelompok video semua dan itu mulai gerakan semuanya. Selamat sore, selamat datang dalam Carnival 2014 tanggal 1 Juni 2014 oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Disponsori oleh Teh Botol Sosro, Toto, Dock 88 La Piazza setelah acara Tara dalam suasana pasar gambir masa lampau di Kampung Dempodu. Informasi lengkap mengenai JF3 2014 dapat dilihat di Facebook. Mundur toh. Mundur. Ya, silakan. Apa yang dititip? Buka jalan, buka jalan, buka jalan. Saya setengah 6 udah mau jalan.
alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha besar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, dengan pemerintah Provinsi DKI, khususnya Dinas Pariwisata. Semesta, telah Engkau ciptakan dunia dan segala isinya begitu indah. Jadikanlah kerjasama ini semakin baik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, melalui penyelenggara Jakarta Fashion Food and Festival diharapkan dapat menjadi wadah atau tempat mengembangkan kreativitas para desainer. Tuhan kami yang maha bijaksana, dengan penyelenggaraan Jakarta Fashion and Food Festival yang ke-11 atau memasuki dekade kedua, juga diharapkan Kota Jakarta sebagai destinasi wisata belanja, khususnya wisata kuliner ataupun wisata fashion, dapat terwujud di Sumarekon, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan peserta Gading Night Carnival, kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Para pemimpin negara kami, serta punilah kesalahan kedua ibu bapak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar dan menerima doa, terima dan kabulkan atas semua doa permohonan kami ini. Rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Yohanes Marjuki selaku Direktur Utama PT Sumarekon Agung Tbk untuk memberikan kata sambutan. Kami persilahkan. Kepada yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, beserta Ibu Veronica Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Ketua Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, anggota DPR Republik Indonesia Bapak Albert Yaputra, para perwakilan dari kedutaan besar, Kepala Dinas. Pada tahun ke-11 memasuki tahun pertama dalam dekade keduanya, JF3 diselenggarakan mulai 9 Mei sampai dengan 1 Juni di Sentra Kelapa Gading melalui 3 rangkaian acara utama, yaitu Fashion Extravaganza, Food Festival, dan Gading Night Carnival. Dengan beragam acara yang dihadirkan, kami harap dapat memberikan kontribusi terhadap negara, khususnya dalam perkembangan industri mode dan kuliner Indonesia, sehingga produk lokal berkualitas internasional semakin kuat eksistensinya dan semakin dikenal secara global. Konsep teatrikal dengan permainan multimedia, Gading Night Carnival menampilkan lebih dari 300 penari, parade mobil hias, serta pesta kembang api spektakuler. Perkenankan kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Wali Kota Jakarta Utara, para Dewan Kehormatan JF3. Selamat menyaksikan Gading Night Carnival. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang dipilih oleh Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Hari Waluyo. Pertama kali kami sampaikan tentu permohonan maaf dari Ibu Menteri Maripan Pangestu yang dalam kesempatan berbahagia ini, karena beliau diberikan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, dan oleh karena itu beliau menugaskan kami untuk menyampaikan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat merayakan Waisak bagi yang merayakannya, damai di hati dan damai juga di bumi. Yang kami hormati Duta Besar dari negara sahabat, yang kami hormati Bapak Albert dari Komisi 10 DPR RI, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama,
serta Ibu Veronica, hasil kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT Summarecon Agung Terbuka dan didukung oleh Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan juga Kementerian Perdagangan. Dan juga saat ini kita ketahui telah memasuki dekade kedua dari satu rangkaian Jakarta Fashion and Food Festival adalah sangat tepat karena kedua subsektor tersebut merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif, yaitu kontribusi kuliner terbesar 209 triliun atau sekitar 32%, kontribusi fashion atau mode sebesar 182 triliun atau sebesar 28%. Apalagi di dalam kegiatan ini juga disertakan kerajinan yang juga memberi kontribusi sebesar 93 triliun atau sebesar 14%. Pada tahun yang lalu, PDB sektor ekonomi kreatif dicapai sebesar 642 triliun dan juga devisa sektor pariwisata sebesar 10.000 juta US dollar. Sektor kuliner dan mode merupakan daya tarik utama khususnya bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Atas sambutan, kami persilahkan kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Honorable Excellency, yang saya hormati anggota DPR RI, Bapak Albert Yaputra dan Ibu, Bapak Dirjen Ekonomi Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif, Bapak Ari Waluyo, yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pariwisata, Wakil Wali Kota dan seluruh jajarannya, Komisaris Utama PT Summarecon, Bapak Sucipto Nagaria, yang saya hormati juga Bapak Dirut PT Summarecon Tbk, Pak Johannes Marduki, para direksi PT Summarecon, para sponsor, hadirin dan undangan yang berbahagia, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, dan selamat merayakan Hari Waisak, dan selamat berlibur bagi yang tidak merayakan. Kami atas nama Pemprov DKI sangat berterima kasih. Kami suka bilang seharusnya yang model PT Summarecon Tbk ini ada 10 saja di Jakarta. Tentu kita bisa banyak sekali event-event seperti ini. Nah, Jakarta harusnya seperti itu. Pak Gubernur, Pak Jokowi ingin sekali Jakarta menjadi pusat festival, pusat seminar, konferensi. Ini adalah kota jasa. Kami sedang berpikir bagaimana pabrik-pabrik yang hanya pas-pasan menggaji orang di kebutuhan hidup layak saja, itu bisa pindah keluar dari DKI. Karena ke depan, kereta api ganda dari Jawa Timur sampai Jakarta Desember ini sudah mungkin akan beroperasi. Dan kita harapkan ketika kereta api semakin menghubungkan Pulau Jawa ini, kita masih banyak sekali tempat-tempat seperti Majalengka atau Jawa Tengah yang kebutuhan hidup layaknya itu hanya 1 juta atau 1,2 juta. Kita bisa bayangkan kalau membaca laporan Biro Pusat Statistik, Jakarta angka kemiskinan hanya 3,5%. Kenapa begitu kecil? Karena standar yang dipakai itu 2.500 kalori. Kalau diuangkan hanya kira-kira di bawah 450.000 per bulan. Jadi bayangkan orang Jakarta kalau punya penghasilan di atas 450.000, dikatakan dia tidak di bawah garis kemiskinan. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan standar $2 Amerika. Itu kira-kira kalau saudara berpenghasilan di atas 750.000, saudara sudah di atas garis kemiskinan. Ini tentu sebuah data yang sangat tidak cocok di Jakarta. Makanya kami tahun ini di dalam APBD perubahan kami
kami akan menugaskan Biro Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik yang ada melakukan survei di kelurahan mana ada berapa persen orang yang hidup di bawah kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak di DKI itu satu orang lajang itu 2 juta kira-kira tahun ini. Jadi itulah data yang akan nanti mungkin tahun depan orang akan kaget Jakarta angka kemiskinan dari 3,5% melonjak di atas 50%. Tapi inilah tugas kita bersama untuk selesaikan. Nah, apa hubungannya itu? Ini hubungannya dengan produk-produk kreatif. Dari kerajinan, dari kuliner, dari desain. Inilah yang akan membuat orang-orang miskin ini, yang di bawah garis kemiskinan ini bisa berubah nasib. Karena kreativitas tidak bisa dibatasi oleh modal apapun. Kalau pemerintah dan swasta, kita bisa memberikan fasilitas termasuk tempat-tempat pameran. Kami juga kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada panitia JF3 yang menyediakan 240 kalau tidak salah stand untuk Dekranasda. Dan ini gratis. Ini suatu hal yang kita harapkan seperti itu. Makanya Pak Jokowi, Pak Gubernur ingin sekali membangun ruang pamer serbaguna di bawah Monas. Kita ingin menciptakan banyak pasar rakyat, rusun-rusun terpadu, untuk supaya produk-produk kreatif ini, baik dari kuliner maupun kerajinan maupun desain fashion ini, untuk ada tempat dipamerkan. Nah, ini yang kami harapkan. Selain kita bisa membantu mengatasi kemacetan banjir, itu memang dengan tugas yang harus kami selesaikan. Kami sangat yakin 2 tahun ke depan jalur bus rapid transit atau busway dan jalur bus tingkat gratis tempat-tempat wisata, mall, museum ini akan dilayani dengan baik dengan bus-bus kelas dunia. Kami telah minta bus terbaik di dunia yang dipakai oleh bus rapid transit seperti Scania, Mercedes-Benz, MAN untuk masuk ke Jakarta. Kita bisa bayangkan kalau saudara naik bus Transjakarta atau bus tingkat, suspensi atau showbreakernya itu menggunakan elektronik, bukan per keong atau per lagi, tapi air suspension elektronik. Kalau kita naik Kijang saja yang terbaru, lewatin jalan yang bergelombang, kita nggak bisa baca SMS atau BlackBerry. Jadi kalau kita naik bus yang kelas dunia itu, tidak ada goncangan di dalam. Maka target kami tahun ini sampai akhir tahun, seluruh jalur bus Transjakarta telah terbeton dengan baik, dengan teknologi infrared, sehingga tidak ada goncangan di semua jalur busway. Ini akan kami lakukan, dan kami juga akan menyelesaikan 3 koridor layang dari seluruh 15 koridor bus Transjakarta. Itu mungkin akan selesai di 2016. Kita harapkan 2016 seluruh jalurnya sudah baik dan seluruh bus sudah beroperasi dengan sempurna. Dan tentu bus-bus kelas dunia dan 24 jam akan dilayani oleh bus di Jakarta. Dan pola ini akan kita lakukan juga. Kita harapkan banyak sekali pelaku-pelaku usaha kreatif ini bisa memiliki kesempatan. Kami juga menyadari ada 40% usia 16-18 tahun itu putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Karena kartu Jakarta Pintar yang kami sediakan itu hanya sekitar memenuhi 20-40% kebutuhan mereka. Sedangkan mereka tidak mungkin menombok yang sisanya 60%. Untuk itu kami akan meningkatkan kartu Jakarta Pintar. Mungkin kami akan menghabiskan 3-4 triliun untuk supaya anak-anak 16-18 tahun ini yang banyak bakat kreatif tidak putus sekolah. Kami juga sudah berhasil memasang struktur fiber optik sampai di seluruh kelurahan dan kecamatan. Kami berharap bulan Juni atau Juli ini orang DKI mau urusan surat apa saja
saudara cukup datang di kantor lurah dan kantor camat, biarkan petugasnya yang bingung mengurusi surat izin saudara. Jangan saudara yang bingung. Selama ini kita dibuat bingung. Mau datang ke siapa, berapa lama, berapa biaya, dipimpong sana, pimpong sini. Nanti semua biar petugas di depan kantor lurah dan camat yang bingung. Kalau dia tidak bisa melayani dengan baik, tahun depan, kalau peraturan pemerintah dari turunan undang-undang aparatur sipil negara ditandatangani oleh Presiden, PNS-PNS yang tidak mau berubah, dengan sangat mohon maaf akan kami pecat. Tidak ada toleransi tahun depan. Sebaliknya kami juga menghimbau kepada para pengusaha hotel, restoran, dan hiburan. Kami juga memiliki data sangat lengkap. Ada potensi 80% yang dicurangi tidak dibayar pajaknya. Karena itu kami tahun depan akan mulai melakukan sebuah belusukan yang kami akan tunggu pelajari. Kalau tahun ini tidak membayar dengan baik, maka tahun depan kami tidak ada lagi maaf atau pengertian. Kami akan seret saudara ke penjara, bukan hanya menghilangkan pajak, tapi akan kejar saudara dengan tindakan pidana pencucian uang. Itu akan membuat bangkrut saudara. Itu akan kami lakukan dengan sangat tegas. Kartu Jakarta Sehat telah berhasil dilebur di dalam jaminan kesehatan nasional, di dalam BPJS nasional dan BPJS kesehatan. Apa bedanya BPJS ini kesehatan dengan yang swasta? Kalau saudara sakit sebagai warga DKI mau membeli premi kesehatan dari asuransi swasta, tidak ada perusahaan asuransi manapun yang mau menjual premi jaminan asuransinya. Kalau saudara sembuh mau membeli lagi boleh, tetapi dibuat catatan kalau dalam 3 tahun atau 5 tahun yang sakit dengan penyakit yang sama, maka saudara tidak ditanggung. Tetapi BPJS Kesehatan yang kami luncurkan dari pusat dan kami melakukan uji coba tahun 2013, saudara hari ini masuk rumah sakit pun, begitu saudara membeli BPJS Mandiri, kalau mau kelas 3 kira-kira 25.000, kalau mau kelas 1 kira-kira 59.500 atau 60.000, saudara langsung ditanggung, termasuk cuci darah semua. Nah, inilah yang perlu kita sosialisasikan. Sekali lagi, kenapa bagi kami hal ini begitu penting? Saudara boleh kreatif, boleh disediakan tempat usaha. Kalau sakit, seluruh modal saudara habis. Tahun depan 2015 Januari kita akan masuk di dalam perdagangan bebas Asia Tenggara yang bisa membuat kita unggul dengan kekayaan alam budaya Indonesia yang begitu luas adalah produk-produk kreatif. Nah, ini tentu kita tidak ingin menjadi pecundang. Dan 2025, 10 tahun akan datang lagi, kita akan menerima namanya bonus demografi, di mana angkatan kerja itu lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Kalau 10 tahun ini kita tidak menyiapkan bangsa ini, terutama warga DKI dengan baik, kita khawatir 2025 bukan bonus demografi, tapi adalah bencana demografi. Kalau ini bisa kita selesaikan 10 tahun, makanya siapapun jadi presiden Indonesia di tahun ini akan sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa kita sampai 2045 sampai seterusnya. Kalau bonus demografi kita manfaatkan, maka 2035 atau 2045 bangsa kita telah sejajar dengan 7 bangsa yang paling maju di dunia ini. Dan inilah impian kita semua. Dan impian yang besar itu di 2045 dengan Indonesia emas, kita mulai dari kecil. Karena itu kami sangat menghargai kerjasama dari pariwisata, seluruh sponsor, maupun semua rekod TBK. Ini adalah langkah kecil yang sangat menentukan persaingan daya saing bangsa kita. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih.
Kami sangat percaya ini adalah dekade yang kedua, dan ini merupakan akan terus makin disempurnakan dengan ada ikon yang gadingnya itu, yang masih bisu kemarin, dan itu tahun depan akan mulai belajar bicara. Nah, ini juga satu kreativitas yang sangat baik. Sekali lagi, selamat menyaksikan, dan kita sama-sama berdoa bahwa semua perjalanan sejarah bangsa kita ini, persaingan produk kreativitas ini dengan Jakarta JF3 seperti ini akan membuat daya saing bangsa ini semakin hebat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Basuki Cahayapurnama atas sambutannya. Kami minta dengan hormat untuk Bapak Basuki Cahayapurnama untuk tetap berada di tempat. Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat untuk bergabung bersama di atas panggung kepada Bapak Hari Waluyo, Bapak Yohanes Marjuki, Bapak Ari Budiman, dan Bapak Sugianto Nagaria untuk bersama-sama menekan tombol sirena sebagai tanda dimulainya Gading Night Carnival. Bapak-bapak yang terhormat akan menekan tombol berdasarkan aba-aba dari saya. Dan hadirin sekalian, kita saksikan bersama-sama tanda dimulainya Gading Night Carnival dalam hitungan 1, 2, 3. Kita berikan sambutan yang meriah. Dengan demikian, resmilah dibuka Gading Night Carnival 2014. Baik, kami persilakan kepada bapak-bapak yang terhormat untuk boleh kembali ke tempat duduk. Hadirin sekalian, Tibayan, Jakarta yang mengedepankan keanekaragaman budaya di Jakarta. Rangkaian selanjutnya, sementara rangkaian dengan menampilkan tanaman hias dan serangga dalam bentuk yang unik. Enjoy the show. Alkisah pada suatu masa, semesta berkata, akan tercipta sebuah perjalanan hidup seorang pemuda. Mat Gading namanya. Manusia dengan rasa ingin tahu yang melimpah, kreativitas yang membara, dan inovasi tanpa henti.
Desa Tanaya mengenakan busana rancangan Deden Siswanto serta tata rias dan rambut oleh Pek Marta Tilaan. Sangat kaya akan budaya dan seni. Ragam budaya yang paling indah di dunia. Di tanah Jawa, saya Semar. Kamu sedang bertualang kan? Mencari. Lalu apa yang kau temukan, anak muda? Semua. Semua apa? Semua tak sama, tak pernah sama. Apa? Biarlah Makading ini bercerita dulu. Sini. Aku yang translate. Semua indah tuh maksudnya? Semuanya bagus? Bagus bingit ya. Jadi harus dijaga. Bener toh Mbak Semar? Betul. Oleh sebab itu, kita harus mengumpulkan segenap kekuatan. Aku juga. Kita semua, anak muda, sudah saatnya kamu kuperkenalkan pada prajurit negeri ini sejak dulu kala. Kekuatan budaya kita.
hutan. Jajaran pohon rindang menjulang menyentuh langit. Sungguh kekayaan alam tropis yang tiada. Alam memang mempesona, tapi jika kita lupa menjaganya, maka alam akan murka. Namun, alam yang perkasa bertransformasi menjadi cahaya. Cahaya isi harapan dan impian.
kekuatan tanpa batas dalam menggapai mimpi. Sky is the limit. We will survive. Turn around now. It is I who have the floor. Was you the one who ties it down? You think I'd lead down I know I'll stay alive. I've got an all-night All my thoughts you will survive. I will survive. You will survive. I'm a survivor. I got the eye of a tiger. I'm training the game and each my fiber. You can stay in the live while I'm staying alive. Watch what you think when I flip my saliva like ooh. You never see the talker do? Rocking and shocking and dropping and popping and knocking too much what I can do without no auto-tune. Oh no, he didn't. If you try to keep me down, I'll just come back stronger. You try to cut me short, I'll just come back longer. You pick me at ping pong, I'll just play ping ponger. Give me my zone, I am ready to thrive. One thing I know, I will survive. Just try hard and
mengunjungi Kampung Tempo, mati rangkaian acara Jakarta Fashion and Food Festival 2014 sampai dengan 1 Juni 2014. Selamat malam dan sampai jumpa. Jangan nyalangin jendela. Ini yang salah memang Jakarta ini kekurangan alat-alat itu mobil, termasuk rumah sakit jantung, kanker kita berkurang. Jadi kita lagi berusaha, Koja itu lagi berusaha tambah ruang. Jadi memang saya masih selidiki dulu, harusnya dia masih bisa alihkan ke tempat lain, harus pinjam. Mungkin waktunya nggak keburu. Tapi kejadian berkurang ini akan terjadi sampai tahun depan, akhir tahun depan. Kita akan kejar terus ini. Jadi terus terang di Jakarta ini berapa tahun terakhir tidak pernah mikirkan untuk nambah. Itu saya katakan, Jakarta juga data-data kemiskinan pun tidak yang sesungguhnya. Jadi saya katakan tadi kan, kalau Anda mengatakan kemiskinan Jakartanya 3,5%, apa betul? Kalau gunakan kalori ya betul, kalau gunakan itu ya nggak betul gitu loh. Nah saya khawatir banyak sekali data-data kebutuhan rumah sakit atas itu saya tidak betul datanya dulu gitu loh. Masa kita masuk ini kita mau perbaiki. Kita bahkan tidak izinkan rumah sakit swasta berubah peruntukan jadi setengah jadi mall. Kita bilang Anda tidak bisa rubah, kalau Anda nggak ada modal kami beli. Nah jadi kalau yayasan sekolah, swasta, rumah sakit semua yang tidak mampu lagi beroperasi kami akan beli. Penegasannya Pak, berarti inisiatif rumah sakit kurang Pak ya buat kurang. Jakarta kurang. Karena juga harus kita akui Jakarta juga jadi tumpuan harapan kota-kota sekitar kita. Itu masalahnya. Soal terkait wacana yang nanti bakal ada komunikasi nggak apa-apa nanti kalau Bapak Kami tunggu aja, tunggu beliau aja. Pak Ahok katanya ini Pak Ahok mau jadi Mendagri ya katanya kalau misalnya Pak Prabowo terpilih itu gimana Pak Ahok? Saya mau jadi presiden. Oh, itu gimana Pak Ahok? Kasih pernyataannya dong Pak Ahok. Pak Ahok, itu gimana? Jadi bener atau enggak katanya kalau? Enggak, enak aja jadi gubernur DKI lah. Terus untuk pasangan yang dampingin Bapak nantinya kalau Bapak sudah jadi? Saya nggak tahu terserah partai. Partai itu maksudnya? Partai yang mengusung. Ibu dari panitia untuk sama Ibu Pak. Jadi tahun ini lebih meriah dan lebih kreatif. Nah tentu saja ini merupakan dekade kedua ini kita harapkan semakin tahun semakin baik dan tentu saja pengunjung lebih banyak dan nilai perdagangan kuliner maupun fashion maupun kerajinan juga lebih membaik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Sumarekon TBK, terima kasih kepada seluruh panitia sponsor yang telah dari hari ke hari semakin kreatif untuk membentuk sebuah image baru di Jakarta. Jadi sebuah Garden Carnival maupun JFP yang kita harapkan akan menarik juga wisatawan dari mancanegara. Terima kasih, selamat dan sukses untuk seluruh panitia. I love JFP. Karena sudah memamerkan produk-produk itu seperti itu. Itu aja. Kita harap tiap tahun Baik. Bapak.